Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Bertemu lagi untuk perkuliahan bioetik. Namun sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya ya. Semoga keberkahan selalu menyertai apa yang kita kerjakan. Baiklah, apa namanya? Kita mulai saja untuk perkuliahan kita di pertemuan ke-10 ini ya. Saya harap Anda tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan karena ini dicanangkan untuk 1 semester ya selama masa pandemi ini. Baiklah, kita akan membahas tentang informed consent ya, atau lebih lebih jelasnya itu adalah persetujuan setelah penjelasan. Hal ini merupakan sebuah SIM ya bagi seorang peneliti di bidang kesehatan untuk melanjutkan penelitiannya itu harus memiliki SIM. Nah, ini SIM-nya ini adalah yang disebut dengan informed consent. Kalau Anda mengemudi kendaraan ya, SIM inilah yang akan ditanyakan, mana SIM sehingga Anda boleh untuk melanjutkan perjalanan ya, atau diizinkan untuk berkendara. Begitu juga halnya dengan informed consent. Ya, targetan pencapaian pelajaran untuk informed consent ya, tentu Anda dapat menjelaskan ya apa kegunaan dari informed consent itu sendiri dalam sebuah penelitian. Kenapa harus ada informed consent? Kemudian Anda mampu membuat ya sebuah informed consent yang benar, yang sesuai dengan kaidah, apa-apa saja yang terdapat dalam informed consent tersebut. Kemudian termasuk dalam cara pengisiannya ya, proses pengambilan informed consent-nya terhadap subjek. Ya. Oke, kita lihat ya secara definisi apa itu informed consent ya. Tentu sebuah persetujuan, apakah sebuah ungkapan ya, apakah sebuah negosiasi. Nah, ini akan kita lihat ya. Ini kan hampir-hampir sama ya, negosiasi, perjanjian ya. Nah, di mana persetujuan yang diberikan seseorang ya yang kompeten sesudah menerima dan memahami dari sebuah penjelasan dan membuat keputusan tanpa paksaan atau mempengaruhi yang berlebihan atau membujuk bahkan mengintimidasi. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang sangat dilarang ya ketika kita ingin melakukan sebuah informed consent ya, mempengaruhi secara berlebihan, dibujuk ya, atau dipaksa malah gitu. Nah, ini berdasarkan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan tahun 2011. Kita lihat lagi ya. Ini menurut ICH Good Clinical Practice ya. Suatu proses di mana subjek secara sukarela mengkonfirmasi kesediaannya untuk berpartisipasi dalam uji coba suatu riset ya. Setelah diberitahu tentang semua aspek uji coba yang relevan dengan keputusan subjek apakah dia ikut berpartisipasi atau tidak. Nah, ini di sini Anda harus garis bawahi ada sukarela ya. Artinya keputusan itu pure 100% dihasilkan oleh si subjek ya. Kalau seandainya subjek itu menolak, tentu ini tidak bisa, tidak ada hak Anda untuk melakukan pemaksaan. Oke. Bahkan Anda dapat dikenakan pasal ya. Kena undang-undang ya, pelanggaran. Kemudian individu berhak atas semua informasi medis yang tersedia dan diizinkan untuk membuat sebuah keputusan secara otonom ya terkait perawatan kesehatan mereka. Nah, mereka bisa saja menuntut hal-hal apa saja yang bisa mereka dapatkan ya ketika Anda menjadikan mereka sebagai subjek ya. Tentu hak yang paling mendasar itu sesuatu hal yang paling dipertimbangkan itu adalah bagaimana efek dari riset Anda ini terutama dirasakan oleh si subjek.
Karena kan memang subjek itu sendiri yang menjadi yang berlangsung bersentuhan yang kemudian pasien harus berpartisipasi secara dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Artinya ya itu tadi saya bilang tadi, sepenuhnya kita serahkan keputusan itu tanpa ada intimidasi, tanpa ada pengaruh, tanpa ada iming-iming. Kemudian pendidikan medis pasien sangat penting untuk artinya selama proses riset berlangsung, tentu kondisi kesehatan si pasien atau si subjek ini menjadi tanggung jawab Anda gitu ketika terjadi sesuatu hal selama dalam proses penelitian. Kemudian dasar dari proses informed consent adalah untuk menghormati, mempromosikan keputusan dari peserta atau melindungi dari bahaya ya, potensi bahaya atau risiko yang dihasilkan ya, yang potensial risiko. Kemudian hubungan dokter, pasien, peneliti ada semacam bentuk kolaboratif ya, artinya saling berperan ya, sehingga sebuah informed consent itu terbentuk jadi. Nah, kenapa harus ada informed consent ya? Apa yang menjadi tujuan instruksionalnya ketika kita meminta informed consent kepada peserta? Nah, ini harus di mana peserta itu harus memahami bahwa informed consent ini penting ya untuk sebuah penelitian kesehatan yang etis. Artinya etis ini berarti sesuatu hal yang wajar ya, bukan suatu riset yang mengada-ada ya. Kemudian informed consent ini didasarkan atas rasa hormat ya kepada martabat manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tentunya. Jangan sesemena-mena untuk memperlakukan subjek, ya kan? Kemudian didasari pada pemahaman dan kesukarelaan ya. Didasari dalam proses komunikasi yang efektif, bukan hanya menandatangani formulir. Kebanyakan kita kan yang penting hitam di atas putihnya, nah tanda tangan, tetapi tidak ada negosiasi, tidak ada surveilansi sebelumnya terhadap si subjek. Kemudian PSP ini harus memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh peserta, sehingga mereka itu dapat matang mengambil sebuah keputusan, karena mereka tahu ini risikonya, ini ini keuntungan yang akan mereka peroleh gitu loh. Ini ketika mereka dilibatkan, tentu mereka apa yang bisa dapat mereka peroleh dari sebuah riset ini. Oke, kita bisa lihat sebuah analogi ya dalam sebuah riset di mana informed consent itu bukan sesuatu hal yang sebuah pengertian yang ini ya, yang Anda harus kejujuran istilahnya gitu, bukan sesuatu hal Anda bisa lihat di sini ketika tidak ada, kita bisa dapat mengelabui seseorang ya dengan cara ya ini pakai topeng mencit ini gitu untuk bisa nah ini tidak benar ya istilah. Kemudian nah ini adalah perkembangan dari sebuah informed consent ya, di mana ada kode Nuremberg ya, sama halnya dengan bagaimana bioetik ya. Kemudian ada International Covenant ya, ada Deklarasi Helsinki, kemudian dilanjutkan dengan Belmont Report ya. Kemudian ada SIOMS, kemudian ada CH ya, untuk good clinical practice ya, bagaimana cara uji klinik yang baik. Nah, ini Anda bisa baca saja ya. Ini adalah perkembangan PSP di Indonesia. Yang pertama itu diatur oleh Undang-Undang tahun 1992 nomor 36 ya, tentang kesehatan ya. Kemudian ada direvisi lagi pada tahun 2009. Kemudian ada PP ya,
itu di Litbangkes, kemudian baru pada tahun 2000 itu lahir pedoman bagaimana cara uji klinik yang baik. Kemudian baru tahun 2002 itu Kemenkes itu mengeluarkan bagaimana proses persetujuan penelitian kesehatan terhadap subjek atas manusia. Nah, ini yang disebut dengan informed consent. Nah, ini adalah beberapa informasi esensial untuk VSP. Ada bagaimana ini yang harus terdapat dalam informed consent itu sendiri, di mana Anda dapat mencantumkan tujuan penelitian, kemudian kegunaan dari hasil dari penelitian Anda. Jaminan kerahasiaan informasi yang diberikan, tentu ini juga menjadi suatu hal yang membuat tenang ya si subjek ya. Karena ini kan bersifat privasi, jadi tentu ada jaminan kerahasiaannya, tidak membocorkan ya. Kemudian bagaimana cara atau metode yang akan Anda gunakan? Apakah minimal risiko, apa ada potensial risiko? Nah, ini yang harus dikaji. Nah, kemudian pengkajian risiko yang akan timbul ya, manfaat bagi peserta subjek, hak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu ketika si subjek tidak merasa nyaman lagi atau merasa ada sesuatu haknya yang tidak terbayarkan ya, tentu dia juga berhak untuk mengundurkan diri. Kemudian hal-hal yang perlu diketahui, misalnya penggunaan bahan biologi sisa. Nah, ini mau diapakan? Misalkan Anda mengambil darahnya atau mengambil jaringannya. Tentu jaringannya ini mau diapakan? Apakah ini menjadi BBT ya, atau dibakar, dimusnahkan? Ini mereka harus tahu ya, jangan sampai terjadi pencurian ya, BBT. Kemudian sumber biaya penelitian, manfaat setelah penelitian selesai. Nah, ini harus kontak versionnya harus ini ya, personnya harus jelas ya. Sehingga penelusurannya ini adalah 8 pokok unsur PSP ya, di mana ada deskripsi tentang penelitian, risiko dan ketidaknyamanan, manfaat, alternatif prosedur dan pengobatan, jaminan kerahasiaan, kompensasi. Nah, kompensasi ini bukan suatu hal yang diiming-imingin besar gitu kan. Misalkan ya udah Anda ikut riset saya, tapi nanti akan hadiah yang besar akan menanti Anda. Nah, ini akan mempengaruhi keputusan dari subjek tentunya gitu loh. Anda sendiri kalau seandainya ditawarkan orang dana, misalnya mau nggak menjadi ini, objek penelitian saya akan kasih 2 miliar. Tentu ini orang tergiur kan. Nah, ini juga tidak boleh, kompensasi yang berlebihan itu tidak boleh. Kemudian kontak dan partisipasi sukarela. Kemudian pemahaman PSP ya, di sini Anda harus mencantumkan bahasa yang sangat jelas dan sederhana. Bahkan kalau seandainya itu bahasanya untuk subjeknya orang desa ya, atau orang terpinggirkan yang tidak bisa, Anda harus mencantumkan bahasa yang sesuai yang mereka mengerti. Bila perlu pakai bahasa daerah setempat, ya kan? Gunakan kalimat yang singkat, jangan bertele-tele, sehingga ini akan menghasilkan rancu nantinya. Hindari penggunaan istilah teknis, karena kan ini orang awam ya. Jangan istilah diskriminasi, pokoknya yang vikimisasi lah. Oke, jangan merasa memaksa atau terlalu mengecilkan resiko ya, karena ini akan berpengaruh besar ya. Kemudian jangan membesar-besarkan manfaat, nanti Anda iming-iming, kalau seandainya ikut ini Anda nanti akan sembuh, akan ini, jangan. Nah, nanti ketika tidak terwujud Anda akan dituntut ya tentunya. Dan ini juga akan mempengaruhi keputusan mereka juga gitu. Kemudian harus semua jawaban pertanyaan, maksudnya semua pertanyaan yang dilontarkan ya itu harus Anda jawab dengan jujur. Ini cara memberikan persetujuan ya. Persetujuan sebaiknya ditulis ya, khususnya yang memiliki risiko lebih besar daripada minimalnya ya, ini harus ditulis. Kemudian persetujuan lisan harus diketahui dan harus ada saksi ya, dan ditandatangani. Kemudian persetujuan bagi subjek yang belum dewasa ya, atau penderita gangguan mental itu wewenangnya diberikan oleh orang tuanya atau wali atau kuratornya secara tertulis. Kalau seandainya masyarakat, tentu persetujuannya itu diwakili oleh
kepala daerah ya, bisa lurah, kepala desa. Kemudian asesmen ya, sebaiknya diminta pesertanya itu dari 13 sampai 17 tahun. Ini kewajiban sponsor ya, dan peneliti ketika ada sponsor dalam riset Anda ini tentu dia menyiapkan informasi tertulis yang dapat mudah dipahami oleh peserta, lalu menjamin bahwa subjek memahami penjelasan selama kita melakukan wawancara ya. Tidak melakukan penipuan, mempengaruhi yang berlebihan, melukai atau melakukan intimidasi, ancaman ya. Kalau seandainya Anda tidak ikut, desa ini akan saya gusur. Nah, misalkan begitu. Salah satu contohnya ya. Kemudian mempengaruhi PSP bila terjadi perubahan yang berarti ya pada penelitian atau ada informasi yang baru. Memperbaharui ketika ada semacam perubahan di tengah jalan, kemudian ada upgrade informasi terbaru. Kemudian memperbaharui PSP secara berkala pada penelitian jangka panjang. Ini inducement ya, inducement ini sebuah rangsangan atau iming-iming tadi ya, pemberian rangsangan atau insentif atau pemikat pada calon subjek kita ya agar dia mau ikut penelitian. Boleh sebenarnya ya, karena itu hak mereka juga. Misalkan kita melibatkan mereka sebagai subjek, tentu ini akan membuang waktu mereka, aturannya mereka bekerja jadi tidak bekerja, menghasilkan. Nah, itu harus diganti oleh kita ya. Orang dapat ikut penelitian itu karena dia altruisme, ingin membantu bermanfaat ya. Kemudian dia mendapatkan pengobatan gratis. Nah, ini salah satu inducement kenapa dia tertarik sebagai subjek. Ya, ini salah satunya ya, pengobatan gratis. Dia ingin bermanfaat, menambah pendapatan, menyenangkan orang lain ya, macam-macam ya. Akan tetapi tentu hal yang wajar inducementnya. Jangan Anda iming-iming Anda mendapatkan rumah, mendapatkan mobil. Nah, ini saya juga mau. Oke, salah satu contoh inducement yang wajar itu adalah seperti uang transport. Nah, nih kalau dia jaraknya jauh ya dari rumah untuk datang ke tempat riset Anda butuh transportasi ya, Anda harus keluarkan uang transportnya per hari malah gitu kan. Makan siang, makan pagi, malam, snacknya. Ini kan kebutuhan primernya ya. Selama masih dalam proses Anda menyebabkannya sebagai subjek, nih itu harus Anda tanggung. Penggantian kehilangan pendapatan, nah ini saya yang bilang tadi. Aturannya dia bekerja pendapatannya 100.000 sehari. Nah, ini Anda keluarkan di luar uang transport sama uang makan ya. Ini adalah babysitting ya, kalau seandainya itu dia meninggalkan anaknya di rumah gitu. Nah, ini harus pelayanan kesehatan ya yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pengertian ini tentu harus sesuai dengan persetujuan komisi etik ya. Tidak semena. Oke. Yang tidak wajar itu seperti apa? Memberi uang atau barang yang besar ya sehingga mendorong subjek untuk mengambil risiko yang sebenarnya ia tidak menghendakinya. Ya udah, demi uang 1M saya ikut deh katanya. Tapi dia tidak paham ya risikonya akan yang terjadi ke depan bisa saja kemungkinan lebih besar gitu. Atau ini akan mempengaruhi keputusannya dia juga. Tawaran atraktif yang tidak bisa ditolak. Nah, ini adalah bagaimana sebuah penelitian PSP dapat diberikan bila ya risiko penelitian minimal ya tidak lebih hanya sebatas pemeriksaan atau sebatas survei untuk psikologisnya saja. Nah, itu boleh penelitian PSP. Kemudian kesejahteraan hak peserta dilindungi, penelitian sulit dilaksanakan tanpa waiver ya. Kemudian informasi yang sesuai tetap diberikan mendapatkan persetujuan komisi etik. Ini apa yang menjadi penilaian dari PSP, ada informal, ada formal ya. Informal itu bisa diskusi, tanya jawab dengan subjek, sedangkan informal itu dalam bentuk kuesioner yang monitoring independen. Nah, ini kepustakaannya ya. Anda bisa baca di sini ya untuk proses dalam proses pembuatan PSP. Nah, ini salah satu contoh PSP. Nanti kita akan coba buat ya. Anda dapat
saya nanti akan tugaskan Anda untuk mencari sebuah jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek dan Anda buat PSP-nya, ya. Ini adalah hal-hal yang harus dicantumkan dalam PSP. Anda desain seperti ini. Uh, ini salah satu contohnya ya saya buat. Nah ini, Anda bisa baca. Di situ dicantumkan nama, kemudian judul, Anda sebagai mahasiswa siapa, ya. Nanti dalam jurnal itu Anda sesuaikan dengan penulis jurnalnya, ya, dia dari mana, dia risetnya apa yang informasi apa yang harus dicantumkan di situ, dia metode-metode apa saja yang mereka lakukan, ya, apa yang menjadi hak dari si subjek dan lain sebagainya. Silakan nanti dibaca ya. Ini ada persetujuan, boleh setuju atau tidak. Oke, baiklah, cukup sekian untuk perkuliahan bioetik ya berkenaan dengan informed consent ya. Silakan Anda baca modul ya. Review jurnal, baca textbook dan lain sebagainya, informasi yang bisa Anda akses lah di mana saja. Sekian saja dari saya, mohon maaf lahir dan batin ya. Stay healthy, stay at home. Tetap semangat untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.